Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Perjalanan pesepak bola asal Uruguay ini dalam kancah sepak bola nasional tak usah diragukan lagi. Selama dirinya meniti karir di tanah air, El Loco pernah mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Indonesia. Meski usianya telah memasuki kepala 4, akan tetapi dirinya masih mampu mengantarkan Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1 musim ini. Atas segala talenta yang dimilikinya, wajar jika Christian Gonzalez pernah meraih pesepak bola dengan gaji termahal. Makin penasaran kan? Dengan berapa total aset yang berhasil ia kumpulkan sebagai seorang striker? So, let's check this out. Striker anyar lahir dengan nama lengkap Christian Gerard Alvaro Gonzalez di Montevideo, Uruguay pada 30 Agustus 1975. Dari pasangan ayah seorang militer dan ibunya berprofesi sebagai suster. Memiliki latar belakang orang tua seorang abdi negara, mungkin sangat wajar jika kedua orang tuanya begitu menginginkan seorang Christian Gonzalez untuk menjadi seorang tentara. Namun, Christian tetap memilih bola karena kegilaannya terhadap olahraga sepak ini. Babak perkenalan Christian Gonzalez dengan dunia si kulit bundar bermula saat ia berusia 6 tahun. Merasa sepak bola sudah menjadi bagian dirinya, Gonzalez kemudian mendaftarkan diri ke Akademi Sepak Bola Peñarol Uruguay selama 4 tahun. Setelah dari klub Peñarol Uruguay, ia bergabung pada tahun 1994 di South America. Berselang 3 musim kemudian dirinya memilih bergabung dengan Huracán de Corrientes Argentina tahun 1997 dan Deportivo Maldonado pada tahun 2000 hingga 2002. Di klub ini Gonzalez ditempatkan sebagai gelandang serang. Tak banyak gol yang diciptakannya sebab dirinya lebih menyukai ditempatkan sebagai ujung tombak. Setelah malang melintang di beberapa klub benua Amerika, tepatnya pada tahun 2002, Christian menerima sebuah tawaran dari ejen sepak bola untuk bermain di Indonesia. Ia bergabung dengan klub PSM Makassar dan mengarungi Liga Divisi Utama musim 2003. Pada tahun yang sama pula, pesepak bola asal Uruguay ini mendapatkan hidayah. Gonzalez akhirnya memeluk agama Islam dan memiliki nama Muslim Mustafa Habibi. Bersama klub pertama yang ia bela di tanah air, Christian Gonzalez langsung nyetel dan cepat dalam beradaptasi hingga berhasil membawa pasukan Ramang ke posisi runner-up Liga Indonesia dengan torehan 27 gol. Namun kiprah Gonzalez ini harus tercengang lantaran dirinya mendapatkan skorsing selama 1 musim dan denda sebesar 20 juta lantaran memukul salah satu petugas Persita Tangerang. Setelah masa skorsing berakhir, striker haus gol yang satu ini tak sulit untuk mendapatkan klub baru yang dimana ia berlabuh ke Persik Kediri. Tanpa rasa ragu sedikit pun, El Loco langsung menunjukkan aksinya hingga pada tahun 2006, Persik Kediri berhasil menjuarai Liga Indonesia. Hanya itu, ia juga berhasil menyabet gelar pencetak gol terbanyak pada musim tersebut. Selang setahun, Gonzalez berhasil menggiring Persik Kediri melaju ke Asian Champions League dan berhasil menyumbangkan 3 gol meski sayangnya mereka gagal masuk putaran final. Lagi-lagi karir gemilangnya harus berkutat dengan sebuah masalah. Peraturan rasionalisasi pada klub itu membuat Gonzalez harus keluar setelah 3 tahun bersama Laskar Macan Putih. Nah, tentu saja tak sulit bagi seorang Christian Gonzalez untuk mencari klub baru. Ia pun direkrut Persib Bandung pada tahun 2009 dengan status pemain pinjaman dari Persik Kediri setelah mendapat remisi dari Ketua PSSI Nurdin Halid. Ia memulai debutnya di Persib Bandung sebagai starter pada pertandingan Liga Super Indonesia kala Persib menjamu Persipura yang berakhir seri. Di klub dengan julukan Maung Bandung itu, Gonzalez tercatat telah mencetak 14 gol dalam 16 pertandingan. Ia pun dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak nomor 2 setelah Boas Solosa dengan 28 gol. Merasa sudah nyaman untuk menetap di tanah air, akhirnya ia memperoleh status warga negara Indonesia pada 1 November 2010.
Penampilannya yang gemilang di level klub membuatnya dilirik oleh pelatih timnas masuk ke dalam skuad yang akan berlaga di Piala AFF 2010. Yang dimana hasil di ajang ini merupakan pencapaian terbaiknya bersama skuad Garuda. Saat itu ia tampil begitu impresif dengan mempersembahkan gelar runner-up untuk timnas merah putih. Meski usianya sudah tak muda lagi, namun semangat dalam bermain sepak bola tak pernah surut sekalipun. Hal ini ia buktikan ketika berhasil membawa klub Rans Cilegon FC mendapatkan tiket promosi untuk berlaga di Liga 1 2022. Tampil sebanyak 13 kali, El Loco mampu menyumbang 7 gol. Menjadi salah satu pesepak bola yang cukup sukses berkiprah di beberapa klub tanah air, membuat dirinya masuk ke dalam jajaran pesepak bola dengan gaji tertinggi. Pada saat dirinya membela Panji Maung Bandung di tahun 2009, dikabarkan ia memiliki gaji sebesar 720 juta per musimnya. Dan pada saat puncak kejayaannya sebagai pemain sepak bola, pemain asal Uruguay ini mampu menerima gaji lebih dari 1 miliar per musimnya. Sedangkan untuk kekayaan bersihnya sendiri, dilansir dari laman allfamousbirthday.com, El Loco telah mengantongi 1,5 juta US dollar yang jika dirupiahkan berkisar 21,5 miliar untuk kurs dolar saat ini. Nilai yang fantastis itu tak luput dari kesuksesannya sebagai seorang juru gedor tim. Tak hayal jika seorang Christian Gonzalez mampu membeli beberapa aset yang fantastis, seperti sebuah rumah yang ada di kota pahlawan, Surabaya. Tampak hunian mewah dengan nuansa warna emas, dengan sebuah pagar besar terdapat gambar bola. Saat memasuki ruangan dalam rumahnya pun tampak hunian itu begitu elegan dengan segala pernak-pernik yang harganya tentu tak murah. Lebih lanjut terkait tunggangan pria berusia 45 tahun ini, dikabarkan El Loco memiliki beberapa mobil, di antaranya sebuah BMW Sport 320i keluaran tahun 2014. Dikutip dari laman YouTube Mike Gonzalez, rupanya mobil itu ternyata tunggangan favorit Gonzalez yang harganya berkisar 976 juta rupiah. Selanjutnya El Loco juga memiliki sebuah mobil SUV. Soal urusan kisah asmaranya dengan sang istri Eva Nurida Siregar bermula terjadi di Chile, Uruguay pada tahun 1994. Ketika itu Eva sedang belajar di sekolah tari salsa di sana. Meski baru setahun kenal, akan tetapi di umurnya yang masih sangat muda kala itu, keduanya memutuskan untuk melenggang ke jenjang lebih serius. Bisa dikatakan jika Gonzalez sangat beruntung memiliki seorang istri yang setia menemaninya hingga sekarang. Itulah tadi profil dan juga total aset yang dimiliki El Loco Gonzalez. 2 kali mengantarkan klub yang berbeda naik ke kasta tertinggi di Liga Indonesia. Tentu sebuah pencapaian tersendiri baginya mengingat umurnya sekarang tak lagi muda. Nah, menurut kalian apakah Christian Gonzalez akan pensiun di musim depan? Kalau aku sih sepertinya masih bermain. Tuliskan jawabanmu yuk di kolom komentar.